Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi ni'matillah wala haula wala quwata illa billah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum bi nafsi wa taqwa faqad fajarul muttaqin amma ba'du. Para pemirsa channel Laskar Mataram Raya yang kami sayangi, selamat berjumpa dengan saya Bukit Harto Tiprojo, Panglima Tinggi Laskar Mataram Nusantara. Mari kita berbincang-bincang untuk melihat bagaimana perkembangan kita, perjuangan kita dalam masalah diskursus nasab Baal ini. Seperti yang panjenengan sedoyo ketahui, bahwa perjuangan ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lebih. Berawal dari tesis Kiai Maduddin yang waktu itu belum begitu menggemparkan karena Kiai Mat sendiri belum berani untuk secara terang-terangan mengangkat apa yang menjadi tesisnya, dan bertemulah dengan kita-kita akhirnya membentuk sebuah aliansi Laskar Bani Wali Songo, dan dari situ perjuangan mulai dikibarkan. Ibarat Garuda mulai mengepakkan sayapnya dengan gagah berani. Demikian juga Kiai Maduddin Usman Al-Bantani dengan penuh keyakinan dan percaya diri, dengan penuh keberanian juga menyampaikan apa yang menjadi keyakinan atas penelitiannya yang tertuang dalam tesisnya. Kiai Maduddin berkeliling sowan kepada kiai-kiai sepuh, baik yang ada di Banten, yang ada di Jawa Tengah, sampai ke Jawa Timur, bertemu dengan tokoh-tokoh sepuh, baik yang dari Pondok Sidogiri atau dari pondok tertua di Jember Al-Wafa yang diasuh oleh Ra Abduh, dan beberapa tempat, beberapa pondok sepuh yang didatangi oleh beliau untuk mohon restu, mohon dukungan, dan sekalian untuk meneguhkan atas apa yang diyakini oleh Kiai Maduddin, dan memohon doa kepada para kesepuhan untuk memperjuangkan terhadap apa yang diyakininya, yaitu sederhananya bahwa sesungguhnya apa yang sudah menjadi keyakinan umat Islam yang mengatakan bahwa Habib itu adalah dzurriyyah Rasul, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata dari hasil penelitian, dari hasil kajian yang komprehensif yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ternyata nasab yang mengatakan bahwa nasab para Habib Ba'alwi yang berada di Nusantara ini khususnya, yang mengatakan bahwa mereka adalah min dzurriyyatin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan lebih spesifik lagi mengatakan sebagai ahli baitnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata semua itu terpatahkan dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bahwa ternyata nasab mereka adalah nasab yang, maaf, kita koreksi dulu, ada seorang penanya, hendaknya tidak menggunakan istilah nasab terputus, karena tidak pernah nyambung kok putus, betul. Dan saat itu, saat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menjawab pertanyaan itu, beliau menyetujui untuk tidak lagi menggunakan istilah bahwa nasab Ba'alwi itu putus. Karena apa? Karena tidak pernah nyambung kok putus gitu. Maka digunakan istilah bahwa nasab Ba'alwi itu adalah nasab fiktif atau nasab palsu. Itu, saudaraku. Jadi ternyata kejelian daripada
ulama-ulama Nusantara ini yang di kampung-kampung itu sebenarnya jeli juga masalah eh, nasab putus saja dikoreksi sehingga tidak pernah nyambung kok putus. Dari mulai itu sekarang perkembangannya sangat luar biasa, membukakan banyak wacana para alim, para ulama yang dulu jadi muhibin kelas berat, termasuk Mbah Utik sendiri. Dengan adanya tesis Kiai Imaduddin, membuka wacana pemikiran kita. Dan lagi yang sangat menarik, dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini, NU mulai menemukan jati dirinya. Ya. Kali lagi, banyak ulama-ulama NU, gus-gus NU, mulai menemukan jati dirinya. Apa jati diri NU itu? Jati diri NU itu ya jati diri keilmuan yang menjadi tradisi daripada pondok pesantren, karena Nahdlatul Ulama itu dibangun di atas landasan ada pondok-pondok pesantren. Namanya saja Nahdlatul Ulama, bangkitnya para ulama. Maka wacana-wacana yang berkembang di Nahdlatul Ulama itu harusnya wacana keilmuan. Maka sangat mengherankan apabila ada oknum pengurus daripada NU dalam mengurus NU tidak mewacanakan keilmuan, tapi mewacanakan dengan wacana yang maaf-maaf ini sebenarnya istilah yang sering dipakai saudara kita untuk menghantam kita bahwa kita itu sumbernya TBC. Tapi justru emang benar. Diakui atau tidak itu NU itu kehilangan marwah jati dirinya karena memang banyak TBC yang ada di lingkungan kehidupan keagamaan Nahdlatul Ulama. Ini kita jujur kita akui. Dan siapa pemasok terbesar paham TBC yang ada di Nahdlatul Ulama ini? Ya mereka klan-klan Ba'alwi, ya, orang-orang yang tidak berilmu, ya, tidak mempunyai ilmu yang komprehensif, ilmu yang mumpuni, tapi kumowani menyebarkan keilmuan tentang agama, keilmuan tentang din. Padahal kita tahu keilmuan keagamaan itu bukan ilmu yang didasarkan atas jari katanya, tapi ilmu yang agama itu didasarkan asas riwayah, diroyah, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya katanya, dhon, atau lebih, apalagi sering kita dengar ilmu-ilmu yang keluar daripada klan-klan Ba'alwi ini ilmu gaib semua. Jadi ilmu katanya didasarkan dari mimpi. Ya emang ada sih, ada sebuah hadis yang mengatakan mimpinya seorang alim, seorang ulama itu sebagian daripada min nubuwatin nabi, daripada ilham kenabian. Tapi ya ini ulama. Sementara yang Habib Ba'alwi ini bukan ulama, tapi ngulama. Ya, bukan ulama, tapi berpenampilan, berperilaku, bersikap layaknya seorang ulama, sehingga terkecoh awamnya. Sehingga seolah-olah apa yang dikatakan daripada para Habib ini ditelan mentah-mentah, seolah-olah apa yang keluar daripada kalamnya Habib ini semua benar, semua dianggap agama gitu. Padahal dari hasil dobos, dari hasil rekayasa otaknya ini bahkan bukan urusan din, tapi urusan jadwal mal. Ya. Dibangun cerita-cerita dan narasi-narasi penyesatan yang ada di dalam kultur
Nahdlatul Ulama. Sehingga kami tidak 100% menyalahkan teman-teman kita, organisasi keagamaan sebelah yang menganggap bahwa di dalam tubuh NU itu tempatnya TBC, yaitu tempatnya bid'ah, urafat, syirik, itu tempatnya di NU. Dan kebanyakan penyokong daripada paham-paham itu yaitu ciptaan daripada kaum Dobolowi itu tadi. Maka untuk saat ini dengan adanya tesis Kiai Imaduddin itu membawa wacana pemikiran baru dari kiai-kiai. Sekarang kiai-kiai sudah sadar bahwa agama itu dalil, bukan biangan-angan, bukan bimimpi, bukan bidon. Yang sering saya katakan, masa agama dengan don. Oleh karena itu, mari kita kembali lagi. Kita ambil hikmahnya daripada perjalanan diskursus nasab yang ada di Nusantara ini. Ya memang pengalaman itu mahal harganya. Ada gesekan di akar rumput karena perbedaan, itu hal biasa. Karena apa? Karena ya para alim, para ulama, para ustadz, para tokoh-tokoh ini gagal mentransformasikan, mendidik para jamaah bagaimana bersikap secara ilmiah itu tadi. Sehingga setiap perbedaan itu disikapi bukan dengan ilmiah, tapi disikapi dengan marah. Ya, kalau harusnya kalau kita kembali lagi kepada ajaran Nahdlatul Ulama yang sesungguhnya, yaitu bahwa Nahdlatul Ulama itu tegak di atas marwah keilmuan karena berangkat daripada pesantren, dan di pesantren itu adanya ya ilmu. Masa pesantren nggak mempelajari ilmu kan nggak mungkin. Makanya harus kembali kepada wacana keilmuan. Kalau dalam wacana keilmuan, hal perbedaan itu suatu hal yang wajar, biasa saja. Karena apa? Ya kalau kita ingat falsafah Jawa, falsafah Jawa itu ada yang mengatakan, ini mungkin agak jorok ya saudaraku semua. Seje silit, seje anggit. Seje silit, seje anggit itu bagaimana? Lain dubur, lain pemikiran. Lain orang itu pemikirannya, pendapatnya berbeda-beda. Nah, pendapat yang berbeda-beda ini jangan sampai tidak dikelola dengan suatu sistem, hingga perbedaan itu bukan menjadi sebuah bencana, tapi perbedaan itu menjadi sebuah rahmah. Sebagaimana pernah diutarakan oleh Rasulullah bahwa al-ikhtilaf fi umat itu rahmah. Ya, perbedaan yang rahmah. Perbedaan yang rahmah itu apa? Perbedaan yang substitusi, saling melengkapi. Sini tidak ada, sini ada, saling melengkapi. Akhirnya menjadi sebuah sarwah. Sarwah itu apa? Kekayaan. Kekayaan intelektual. Jadi si A punya pemikiran begini, si B punya pemikiran begini, si C punya pemikiran begini. Tapi dari pemikiran-pemikiran itu, pemikiran yang berdasarkan atas dasar keilmuan, bukan atas dasar dhon, halu, cerita ngoyoworo. Nah itu. Akhirnya dari masing-masing perbedaan ini benar-benar menjadi sarwah, kekayaan intelektual. Dengan adanya berbagai macam pendapat, misalnya dalam hal fikih saja, manfaatnya perbedaan ini sarwah. Bagaimana misalnya perbedaan tentang batalnya wudhu bagi madzhab Syafi'i? Kebanyakan mayoritas Nahdlatul Ulama itu bersentuhan kulit antara pria dan wanita itu daripada bagian yang membatalkan wudhu. Ya, sementara di pemahaman yang lain, ya misalnya pemahaman Maliki atau Hanafi, itu bersentuhnya antara kulit laki-laki dan perempuan, lamastumun nisa, bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan ini tidak membatalkan wudhu. Ini berangkat dari apa? Semua berangkat daripada kajian keilmian, perbedaan penafsiran atas
munisa itu bersentuh, itu kalau dalam madhab Syafi'i ya bersentuh, sentuh, senggolan gitu. Bersentuh antara kulit itu. Tapi dalam madhab yang lain ada yang mengatakan bersentuh itu dimaknai jima, asal tidak jima berarti tidak batal. Lamastumun nisa itu. Jadi akhirnya berangkat dari satu kata menafsirkan pemikiran yang berbeda-beda, dan pemikiran yang berbeda-beda itu didasari atas nuansa keilmuan, itu akan memberikan sarwah, akan memberi rahmah, ada pilihan-pilihan bagi umat. Misalnya saat orang NU naik melaksanakan ibadah haji, kalau memakai fikih mazhab Syafi'i, setiap senggolan sama wanita batal terus. Maka waktu ke ibadah haji itu jamaah Nahdlatul Ulama yang dari Indonesia pakai mazhabnya Imam Malik, bersentuhan tidak wudu. Itu. Jadi ada sarwah, ada pilihan-pilihan itu. Jadi disinilah kalau kita menyikapi semua dengan wacana keilmuan ini akan seperti itu, jadinya akan jadi rahmat, bukan jadi bencana. Payahnya masih ada sebagian ulama-ulama, bahkan ulama ustadz. Kalau ulama ustadz itu pasti punya pengikut, dan pengikutnya ngikut juga pada ustadz dan ulama kiainya itu. Ada kiai yang tidak menegakkan marwah keilmuan, dia pakai dhon, akhirnya yang di bawah-bawah ikut-ikutan dhon, pengikutnya mengikuti dhon. Padahal kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama itu marwahnya tegak karena berdiri di atas manhaj keilmuan itu tadi. Sehingga setiap perbedaan yang ada di dalam tradisi NU, masing-masing pondok pun banyak perbedaan-perbedaan sebenarnya antara kiai satu dan yang lain itu. Saling beda pendapat itu hal yang biasa, tidak terjadi keteraduan yang menimbulkan bencana, tapi teraduan yang dalam pengertian fastabihul khairat, dalam pengertian sarwah intelektual, kekayaan intelektual dari masing-masing pemikiran yang terjadi di antara para kiai itu. Dari sini, dari tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Fantani ini, hikmah yang terbesar adalah bangkitnya lagi jiwa dan ruh sesungguhnya daripada Nahdlatul Ulama itu sendiri, yaitu ruh keilmuan. Jadi agama itu bidalil, bukan bidon. Walaupun masih ada oknum-oknum yang seperti saya katakan tadi, kiai yang masih pakai dhon, bahkan nggak usah saya ceritakan lah, itu ketua kita sendiri, Rois sendiri itu juga masih pakai dhon, tidak wacana keilmuan. Kalau wacana keilmuan ya adu argumentasi, adu data, adu fakta, bukan adu narasi. Kan yang terjadi di dalam diskursus nasab Ba'alwi ini tidak lagi adu data. Ada sih sebagian yang adu data, tapi tetap saja dari data itu, data yang ada itu data bukan data fakta, tapi data narasi. Lebih besar porsi narasinya. Bahkan ada lagi, bukan narasi saja, meningkat menjadi galagasi. Apa itu galagasi? Ya permainan. Sampai menciptakan makam-makam palsu, menciptakan tokoh-tokoh palsu, menciptakan sejarah-sejarah palsu, menciptakan kitab-kitab palsu, menselipkan daripada nama-nama palsu di dalam manuskrip-manuskrip. Untung ada ahli filologi seperti Profesor
Macam Ali yang bisa membedakan mana itu manuskrip asli dan mana yang bukan. Itu mereka seperti itu. Kaum-kaum Ba'alwi, Dobolowi ini. Dobosowi jadi. Bisanya pada dobos saja. Mereka itu biasanya gitu, dobos saja, bukan berdasarkan keilmuan, tapi berdasarkan dobos. Dobos itu apa ya? Gede ke omong, yang tanpa dasar, tanpa fakta. Gitu. Kembali lagi kita bagaimana kita kupas perkembangan daripada diskursus nasab Ba'alwi ini pada tataran awal. Itu kita pada tataran awal itu memang kita pure murni tentang nasab Habib Ba'alwi, putus. Nah, pertama pergerakan kita itu murni di tataran nasab. Ya, nasab. Setelah itu kita naik level lagi di tataran menjaga marwah daripada nasab suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naik level lagi di tataran menjaga marwah daripada agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijaga, tapi juga ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijaga. Karena dengan apa? Dengan adanya penyisipan paham-paham halu, paham-paham TBC ini tadi yang diselipkan oleh kaum-kaum Dobolowi, kaum-kaum halu ini tadi. Ajaran-ajaran halu, misalnya pakai mukodam Mi'raj 70 kali dalam semalam, terus ada bisa menurunkan rantai dari surga, bisa memadamkan api neraka, bahwa semua yang dari Hadramaut itu mendapat berkah. Kota Hadramaut itu kota yang penuh berkah. Berkah gimana tuh? Hadramaut sekarang bagaimana keadaannya? Yaman, orang Yaman, ingat negerimu sendiri. Jangan kau banyak jual dongeng di Nusantara ini. Nusantara ini dulu sebelum kau datang sudah diajarkan oleh para wali songo. Jadi orang Jawa itu cerdas-cerdas, orang Nusantara itu cerdas-cerdas. Karena jadi tidak cerdas karena apa? Terlalu baik ini ya hatinya. Cara Jawane ora tegonan, ora tekanan, arep ngomong keleke. Jadi banyak kiai-kiai yang dulu udah tahu bahwa Habib itu bukan min dzurriyyatin Nabi, tapi karena sungkane iku mau loh, mereka diam. Kami sudah banyak temui kiai-kiai sepuh yang sebenarnya tahu hal itu, tapi beliau diam. Nah, dari situ ya, dari kita stepnya awal perjuangan itu memang pure memberikan nasabnya habaib. Kita naikkan lagi levelnya menjaga nasab suci Rasulullah SAW. Kita naikkan lagi levelnya menjaga keluhuran daripada ajaran Rasulullah SAW. Karena apa? Faktanya mereka klan Ba'alwi ini yang mengaku dzurriyyah Rasulullah SAW, perilakunya, ajarannya tidak menyermenkan daripada ajaran agama Islam yang sesungguhnya, agama Islam yang rahmatan lil alamin. Agama yang didasarkan atas dalil-dalil, agama yang didasarkan atas Al-Quran dan hadis, tapi mereka banyak mengutip-ngutip didasarkan atas halu dan mimpi. Ini menjaga daripada marwah ajaran Rasulullah SAW. Pertanyaan menjaga nasabnya Rasulullah SAW. Yang kedua menjaga daripada ajaran Rasulullah SAW. Setelah itu perjuangan kita naikkan levelnya lagi, menjaga marwah leluhur Nusantara. Nah, karena apa? Karena ya perilaku mereka kaum Ba'alwi yang sering mendiskreditkan leluhur Nusantara, bahkan leluhur Nusantara dikesampingkan seolah-olah yang berjasa di Nusantara ini adalah klan mereka.
Pangeran Diponegoro diklaim sebagai Mbak Alwi, Nusantara merdeka karena jasanya Mbak Alwi, NU bisa berdiri karena jasanya Mbak Alwi. Ini yang memaksa kita menaikkan level perjuangan daripada hanya sekedar membaga marwah leluhur. Pertama kita marwah leluhur Wali Songo. Waktu itu kita bentuk aliansi Laskar Bani Wali Songo. Levelnya masih Wali Songo karena saat itu kita Wali Songo sama mereka klan Mbak Alwi benar-benar ditenggelamkan. Lama-lama kita naikkan lagi bukan hanya leluhur Wali Songo, tapi kita naikkan lagi menjadi leluhur Nusantara. Karena apa? Karena perilaku mereka juga ngobok-obok Nusantara. Akhirnya perjuangan ini naik level menjadi perjuangan menjaga marwah Nusantara, leluhur Nusantara. Dari sini akhirnya perjuangan kami dari awal, mulai dari Solo Raya, Banten datang ke Solo, waktu itu Karanganyar kita, ke Jawa Timur, akhirnya seluruh Jawa Tengah, Solo Raya hampir semua sudah clear mendukung tesisnya Kiai Madudin. Hampir setiap kabupaten sudah berdiri PWLS. Bahkan masih ada sayap-sayapan kalau aliansi daripada Bani Wali Songo masih tetap itu pilar utama daripada perjuangan ini. Setelah itu, ya, sekarang Jawa, Solo, Jawa Tengah masuk ke Jawa Timur. Alhamdulillah Jawa Timur mulai bergerak, Jawa Barat mulai bergerak, tapi Jawa Tengah clear. Hampir semua kabupaten sudah tersadarkan, berdiri PWI. Dan di dalam PWI itu ada teman yang setia, yaitu kami, Laskar Mataram Nusantara. Itu akhirnya jadi Solo, Jawa Tengah, Jawa Barat mulai bergerak. Jawa Barat dengan masif pelantikan-pelantikan dan merambah kepada Jawa Timur. Jawa Timur ini sulit ditembus pada awalnya. Kami datang waktu itu di Madura, mau ada pelantikan di situ. Saya bingung, ini benar-benar mau ada pelantikan tidak ini? Karena sempat membingungkan. Tempatnya berpindah-pindah waktu itu. Saya datang ke tempat yang sudah diumumkan nanti di sana pelantikannya. Di sana ternyata saya datang ke sana, nggak ada apa-apa, nggak ada. Oh, ini bakal ada acara enggak? Di Masjid Agung, digeser di Masjid Agung. Di Masjid Agung pun saya tidak menemukan bahwa bakal ada acara pelantikan PWLS. Ini beneran nggak sih masuk di Pulau Madura ini? Karena apa? Ya karena intrik saat itu benar-benar panas, saudaraku. Tapi ternyata saat itu menjelang berapa menit tamu-tamu berdatangan dan terjadilah pelantikan PWLS Jatim dan Madura Raya. Tembuslah jebol Madura. Lagi perjuangan ke Banyuwangi kita. Banyuwangi jebol. Banyuwangi jebol lagi, masuk ke wilayah Bali yang baru saja. Alhamdulillah, karena ada teman kita yang dari Lampung itu dulu Panglima Komandan Laskar Sabilillah yang waktu itu di Lampung, beliau hijrah ke Bali. Kan di Bali menggelora, jebol Bali Raya. Dan sekarang dari Bali geser ke luar Jawa. Dulu waktu itu Gus Abbas agak sambat untuk luar Jawa. Karena di dalam komen kami sendiri, di dalam grup kami sendiri, teman-teman luar Jawa, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, tidak pengen. Tapi karena ya ongkos bro untuk ke sana. Kita nggak ada yang danai, ya. Maka untuk luar Jawa, Kalimantan belum bisa kita ke sana. Akhirnya yang dekat Lampung jebol, mulai Lampung dulu. Digawangi oleh Ustadz Parman.
Lampung udah jebol, Lampung semakin membara, menyebar seluruhnya Lampung. Setelah Lampung, ini yang baru-baru ini masuk kepada bumi Sriwijaya, Palembang. Palembang jebol. Anda ingat apa yang pernah saya katakan waktu deklarasi pertama di Buntet? Kebenaran ini akan mencari jalannya. Kebenaran ini ibarat bulldozer yang akan menghancurkan siapa saja yang menghadapi. Karena al-haqqu mirabu fala takunanna minal mumtarin. Kalau sudah hak yang hadir, tidak ada keraguan lagi di dalam hati, dan kalau sudah hak itu hadir, maka yang batil akan menyingkir. Jadi kalian Habib dan para muhibin tidak usah seperti yang saya katakan. Bagi muhibin dan orang-orang yang masih ada di seberang sana, ya, tidak Andalah harus bersusah payah ingin menghancurkan perjuangan kami. Karena Allah sendiri yang berjanji. Kalau memang perjuangan kami adalah perjuangan yang batil, dan apa yang kami perjuangkan ini adalah bukan yang sesuatu yang hak, maka Allah sendiri yang akan menghancurkan kebatilan dengan mendatangkan al-haq sebagai penghancur atas kebatilan. Tapi faktanya apa? Perjuangan kami 2 tahun lebih sedikit sudah menyebar tak terkendali, memberi penyadaran kepada seluruh warga bangsa Nusantara ini akan adanya tesis Kiai Imaduddin yang membuka cakrawala pemikiran kita, cakrawala Nahdlatul Ulama, untuk kembali kepada hujah yang sesungguhnya, bahwa Nahdlatul Ulama itu tegak di atas marwah keilmuan, bukan marwah dhoniyat. Barang siapa di dalam Nahdlatul Ulama menegakkan pemikiran dhoniyat, prasangka, tunggu, Anda akan roboh dengan sendirinya. Catat omongan saya ini. Rotok galak sidik rek. Karena apa? Panglima pada ke mereka ya, ada gitu lah ngomong ya, kudu ngono ya. Iya, kalau saya sudah yakin, karena saya sudah yakin, saya sudah, sebelum saya memutuskan untuk mendukung daripada tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dari awal di Risalah Pengging, awal pergerakan ini yang membentuk sebuah aliansi Laskar Bani Wali Songo, aku wis istiqoroh rek, udah istiqorohku itu udah habis-habisan istiqoroh. Santri itu ada beberapa istiqoroh, sholat istiqoroh itu udah hal wajar dalam dunia pesantren. Istiqoroh bil Quran, dengan membaca Quran, buka, udah saya lakukan. Istiqoroh lagi dengan, ada deh, yang terakhir istiqoroh yang paling gila yang pernah saya lakukan, saya bermubahalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan, ya Allah, kalau memang perjuangan saya ini berada di belakang Kiai Imaduddin ini adalah perjuangan yang batil, ya Allah, jangan sampaikan aku kepadanya. Engkau bisa menghentikanku. Engkau aku mati ditabak truk neng jalan apa kepiye kan, Gusti Allah bisa menghentikan langkah saya. Tapi faktanya sampai detik ini saya justru dipertemukan dengan teman-teman semakin banyak. Dari situ saya yakin bahwa istiqoroh mempertaruhkan nyawa saya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini istiqoroh dani-danan, mempertaruhkan nyawa saya. Kalau memang perjuangan ini tidak benar, ya Allah, hentikan saya. Caranya ya terserah saya Allah lah. Tapi faktanya sampai detik ini terus berkembang. Dan apa yang saya katakan di Cirebon waktu awal, perjuangan ini ibarat bulldozer, kebenaran ini akan mencari jalannya, dan barang siapa menghadangi akan ditabrak oleh kebenaran itu. Alhamdulillah sekarang sudah memberi pemahaman cakrawala pemikiran yang berbeda. Walaupun setiap perjuangan pasti ada risiko.
Kalau nggak ada resiko itu bukan namanya perjuangan. Ya, begitu saja bagi para kawan-kawan semua. Mari, jangan patah harang, jangan patah semangat, teruslah tetap berjuang sampai semua warga kita terbebas dari doktrin-doktrin penyesatan oleh kaum Habib Dobolowi. Ya, kita cekap gawang mereka, jamaah-jamaah kita, karena mereka ahli doktrin. Kita bentengi jamaah-jamaah agar kita tidak terdoktrin oleh doktrin-doktrin penyesatan mereka kaum Dobolowi. Dari saya, Mbah Ukit, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.